Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan membaca buku Spiritual Kapital Dana Zohar dan Ian Marshall. Bagian yang kedua, kita sampai pada beberapa bagian penting, teori penting dari Dana Zohar. Saya akan review biar kita ingat. Yang pertama, Zohar dan Marshall telah merumuskan sifat negatif kapitalisme, yaitu keuntungannya sesaat, kemudian merusak kemanusiaan dan ekologi demi keuntungan. Kapitalisme bisa membuat manusia menjadi sekedar sekrup atau buruh dan alam dirusak dengan seenaknya. Penyebabnya adalah motivasi, yaitu ada 4 motivasi kapitalisme, yaitu kompetitif, penonjolan diri atau kemarahan, keserakahan, dan ketakutan. Keempat motivasi ini berasal dari pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Ketika orang hanya ingin mendapatkan modal material, maka orang akan takut kehabisan, serakah karena sedikit sumbernya, maka orang akan serakah, kemudian marah ketika tidak mendapatkan modal material itu, dan kemudian setelah mendapatkan pun dia akan menonjolkan diri, sehingga membuat orang akan menyaingi dirinya. Itu analisa Zohar dan Marshall. Keempat, motivasi ini adalah motivasi negatif dalam skalanya Ian Marshall. Nah, dengan skala Ian Marshall yang kedua, piramida Maslow menjadi skala yang menggambarkan perubahan motivasi dari negatif dan ke positif. Itu kita sudah bicarakan sebelumnya. Kemudian pada materi sebelumnya kita mendapatkan prinsip mirroring yang menggambarkan pola relasi antar motivasi negatif positif. Minus 4 akan semakin berbahaya jika bertemu dengan minus 4. Minus 4 akan menjadikan yang minus 1 menjadi minus 2. Jadi sifat negatif yang lebih tinggi akan menyebabkan orang yang punya negatif rendah akan menjadi orang yang punya negatif akan menjadi lebih tinggi lagi negatifnya. Minus 4 bertemu dengan positif 4 itu netral, kemudian minus 4 akan menjadi naik level ke motivasi positif jika bertemu dengan positif 5 dan positif 6. Mudah-mudahan Anda ingat skala motivasi, atau jika tidak, cobalah untuk belajar kembali, mengingat kembali apa yang sudah dikemukakan sebelumnya. Lalu di manakah letak modal spiritual dan kecerdasan spiritual? Mari kita lihat dulu apa itu kecerdasan spiritual seperti yang dikemukakan oleh Dana Zohar. Pada halaman 111, Dana Zohar menyebutkan kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang menyebabkan seseorang bergelut dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai makna dan nilai. Pertanyaan tentang makna dan nilai itu mendorong seseorang melibatkan hidupnya dalam jenis pengabdian demi perkara yang lebih tinggi atau lebih dalam. Karena berdasarkan makna dan nilai, maka pengabdian yang dilakukan, pekerjaan yang dilakukan, itu demi pengabdian yang lebih dalam, lebih tinggi. Berbeda jika dengan eh, eh, motif materi, misalnya bekerja demi materi, itu pengabdiannya tidak tinggi atau tidak dalam, karena akan terhenti jika uangnya sudah dapat, atau akan pergi jika tidak ada uangnya. Tetapi jika orang melakukan pengabdian dengan makna dan nilai, maka dia akan terus mengabdi walaupun tidak secara langsung mendapatkan materi, atau bahkan sama sekali tidak dapat materi, dia akan terus mengabdi. Karena yang dicari bukan materi tetapi kedalaman makna dan nilai yang didapatkannya. Inilah kecerdasan hati nurani, kata Dana Zohar, yang memberi manusia kesadaran akan moralitas dan kesadaran akan yang sakral. Yang sakral itu adalah satu kesadaran bahwa hidup punya sebuah dimensi lebih dalam. Hidup ini punya dimensi lebih dalam ketimbang semata-mata mendapatkan dan menghasilkan materi dalam aktivitas sehari-hari. Ada sesuatu yang sakral, dan yang sakral itu bukanlah yang material. SQ atau kecerdasan spiritual adalah kecerdasan manusia yang membuat manusia dapat mengakses makna yang dalam tadi, dapat mengakses nilai-nilai fundamental, dan dapat mengakses kesadaran akan adanya tujuan yang abadi dalam hidup, dan peran yang dimainkan oleh makna dan nilai dan tujuan ini dalam hidup, strategi dan proses berpikir kita. Jadi seseorang disebut memiliki kecerdasan spiritual karena
eee, atau melalui kecerdasan spiritual ini orang kemudian akan bisa mendapatkan makna, nilai, dan kesadaran tentang tujuan hidup yang abadi. Orang dapat mengakses makna, nilai, dan kesadaran mengenai tujuan dari hidup ini. Orang yang memiliki kecerdasan spiritual akan bisa mengakses makna dan nilai yang dengannya kemudian orang bisa berstrategi bagaimana cara mewujudkan makna dan nilai itu. Kecerdasan spiritual mengajak kita untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan besar. Misalnya, mengapa saya dilahirkan? Apa makna hidup saya? Mengapa saya mencurahkan hidup saya pada hubungan ini, atau pada pekerjaan ini, atau pada persoalan ini? Apakah sungguh-sungguh, apakah apa yang sungguh-sungguh ingin saya capai dengan semua ini? Kecerdasan spiritual seperti itu. Mengapa saya dilahirkan? Apa maknanya? Sementara kecerdasan material itu, apa yang saya dapatkan? Berapa banyak yang saya dapatkan? Orang lain dapatnya berapa? Tetapi kalau kecerdasan spiritual membuat kita bertanya, mengapa saya mencurahkan hidup pada pekerjaan ini? Saya bisa bertanya, mengapa saya mencurahkan hidup untuk mengajar? Dalam mengajar ini apa yang sungguh-sungguh ingin saya capai? Apakah sekedar mendapatkan gaji atau lebih dari itu? Eh, SQ atau kecerdasan spiritual membuat kita bisa melihat konteks yang lebih luas dari peristiwa-peristiwa dan melihat skema yang lebih besar dari apa yang kita alami. Pada saat ada kerusuhan, ada demonstrasi kemarin, kecerdasan spiritual melihat peristiwa itu dalam skema yang lebih besar. Bukan dalam konteks yang lebih besar, bukan sekedar misalnya, oh itu karena ada ketidakadilan, tidak cuma ketidakadilan. Oh, itu karena didorong oleh para pemasok dana, bukan cuma itu. Ada yang lebih luas dari itu. Dan orang yang memiliki kecerdasan spiritual memiliki kemampuan untuk menemukan konteks yang lebih luas, skema yang lebih besar. SQ memberi kita naungan berupa makna dan nilai. Jadi inti dari SQ menurut Zohar adalah makna dan nilai. Apa makna hidup kita ini? Apakah yang bernilai? Apakah hidup kita ini mengejar sesuatu yang bernilai atau tidak. Jika tidak bernilai, maka kita tidak akan merasa nyaman karena orang yang memiliki kecerdasan spiritual sangat menyadari bahwa yang material itu akan hilang dan tidak penting untuk diperbutkan. Selanjutnya, spiritual, kata Dana Zohar, berasal dari kata spiritus yang berarti prinsip yang memvitalisasi suatu organisme. Spirit itu adalah prinsip yang membuat hidup satu organisme. Jika sesuatu itu mati, itu berarti spiritnya hilang. Dan untuk menghidupkannya maka dibutuhkan spirit baru atau spirit yang lama dihidupkan kembali dari sesuatu itu. Kata es bisa berarti spiritus yang berarti spirit, bisa juga berarti sapienta yang berarti kearifan. Maka SQ bisa berarti kecerdasan kearifan, kecerdasan yang didasarkan pada kebijaksanaan. Kecerdasan ini dimiliki oleh para filsuf. Kemudian SQ bisa berarti soul, artinya kecerdasan jiwa. SQ sebagai kecerdasan jiwa bagi Dana Zohar adalah kecerdasan yang membuat kita menjadi utuh, yang membuat kita bisa mengintegrasikan berbagai fragmen kehidupan, aktivitas, dan keberadaan kita. SQ membuat kita bersentuhan dengan sisi dalam keberadaan kita dan dengan mata air potensialitas kita. Karena SQ dalam arti soul question, maka yang diurusi oleh SQ adalah sisi dalam dari diri kita. Sehingga kita tahu bahwa apa yang kita lakukan ini cuma bayangan dari yang dalam. Alih-alih kita terpengaruh pada bagian-bagian luar, kita lebih mengakses bagian dalamnya. Ketika ketemu dengan orang yang ngaco, kita tidak terpengaruh pada perilakunya, tetapi bertanya, ruh dia ini kira-kira apa ya? Kok dia bisa berbuat seperti itu? SQ, kata Dana Zohar pada halaman 116 sampai 117, mendorong kita untuk berkembang lebih dari sekedar melestarikan apa yang kita ketahui, melainkan membawa kita pada apa yang tidak kita ketahui dan pada apa yang mungkin. SQ membawa kita pada yang semula tidak kita ketahui dan pada apa yang mungkin.
orang yang tanpa SQ akan menyerah. Kita lihat misalnya kisah Nabi Muhammad, eh, dia memiliki masalah yang sama seperti masalah sekarang. Ada orang yang hidupnya dengan berdagang dan menganggap keuntungan materi dari dagang itu yang diutamakan. Itu pengetahuan umum. Tapi Nabi Muhammad lebih dari itu. Dia bertanya sesuatu yang tidak diketahui, yang bukan pengetahuan umum. Apa yang menjadi penyebab semua ini? Kemudian Nabi Muhammad membawa orang-orang Arab pada pengetahuan yang mungkin. Mungkinkah ada hari akhirat? Apa yang bisa dilakukan dan seterusnya. Itu yang menyebabkan apa yang dia lakukan disebut sebagai tindakan spiritual karena membawa pada pengetahuan yang semula tidak diketahui dan pada apa yang mungkin. Anda mungkin mengingat misalnya bahwa wahyu pertama Nabi Muhammad itu adalah Iqra dan yang dengan membaca itu akan menghasilkan alamal insana ma lam ya'lam yang semula tidak diketahui menjadi diketahui. Itu karena kecerdasan spiritual, begitu kata Zohar. SQ membuat kita menghasratkan motivasi-motivasi yang lebih tinggi dan membuat kita bertindak dengan motivasi tertinggi itu. Menghasratkan motivasi yang lebih tinggi, bukan cuma rasa takut, tetapi karena penguasaan, bukan karena ingin menguasai, tetapi karena merasa perlu untuk mengabdi, bukan mengabdi pada atasan, tapi pada kemanusiaan. Bukan hanya pada kemanusiaan, tapi pada seluruh semesta ini, pada pemilik semesta ini. Itu SQ yang mendorongnya. SQ pada halaman 119 dan Azwar menyatakan membuka peluang untuk mengubah aturan-aturan atau menyusun aturan-aturan baru. SQ membuat kita bisa mengkritisi apa yang ada dari sudut pandang yang mungkin, dari what is, apa yang ada, kemudian berubah menjadi what might be, apa yang mungkin. Kalau kecerdasan material itu berdasar pada apa yang ada. Sementara SQ membuat kita memikirkan sesuatu, mungkinkah kita berubah, mungkinkah kita naik, mungkinkah kita keluar dari situasi ini. Orang yang pakai kecerdasan material akan putus asa dan menyatakan, udahlah situasinya kayak gini. SQ adalah kecerdasan transformatif yang membuka kemungkinan bagi kita untuk mengubah paradigma lama dan menemukan paradigma baru. Itu kata Dana Zohar. Jadi ini yang dimaksud dengan spiritual question. Kemampuannya untuk mentransformasi, untuk mengubah dari what is menjadi what might be. Para orang suci, para nabi, para pendiri bangsa adalah orang-orang yang memiliki kecerdasan spiritual karena mereka bisa mengubah what is apa adanya. Misalnya negara kita dijajah, kalau pakai what is ya udah dijajah, itulah kenyataannya. Tapi mereka menginginkan agar kita keluar dari penjajahan, itulah yang disebut dengan what might be. Nah, hidup kita kalau melihat definisi SQ seperti ini tentulah membutuhkan spiritual question. Karena jika kita terantuk pada what is, pada apa adanya, kita akan berada dalam keputusasaan. Tetapi jika kita memiliki kemampuan untuk what might be, apa yang mungkin untuk kita lakukan, maka kita bisa keluar dari masalah ini, dari prahara ini. Spiritualitas membawa kita berubah dari paradigma lama dan menemukan paradigma baru. Nah, Dana Zohar kemudian mengemukakan jika SQ bisa melakukan transformasi yang mengubah dari satu kondisi yang saat ini yang stagnan menjadi kondisi baru, maka pastilah SQ itu memiliki daya transformasi, daya mengubah. SQ, kata Dana Zohar, memberi kita landasan bagi satu jenis berpikir meta strategis di atas strategi, yaitu cara berpikir strategis yang bisa meninjau dan menilai strategi-strategi itu sendiri. Kalau strategi itu cara untuk mencapai sesuatu, kalau meta strategi adalah cara berpikir yang bisa melihat, loh strategi saya ini udah oke atau belum. Jadi berstrategi di atas strategi itu meta strategi.
Kita misalnya ingin mencapai cita-cita kita, itu strategi dan tentu ada beberapa tahapan. Meta strategi membuat kita meninjau ulang, strategi saya udah oke atau belum nih. Nah, SQ itu memberi landasan untuk membuat kita membaca apa yang kita lakukan. Tidak sekedar melakukan apa yang kita inginkan, tetapi kita menonton apa yang kita inginkan seraya mengkritisinya. SQ memiliki prinsip-prinsip transformatif yang mendasari setiap upaya mengubah motif-motif manusia dan karena itu juga mengubah perilaku. Jadi SQ itu punya prinsip yang mengubah motif dan karena itu mengubah perilaku. Kalau Anda ingat pada materi pertama, motivasi adalah prinsip yang mendorong perilaku. Kalau ingin mengubah perilaku, maka kita harus mengubah motif. Nah, di atas motif, jadi di atas perilaku ada motif. Nah, bagian ini Zohar menyatakan di atas motif itu ada, yaitu prinsip transformasi yang dimiliki oleh spiritual. Jadi urutannya kira-kira prinsip transformasi bisa mengubah motif, motif kemudian mengubah perilaku. Kalau ingin mengubah perilaku, ubahlah motifnya. Kalau ingin mengubah motif, maka ubahlah prinsip transformasinya. Ada 12 prinsip transformatif yang dikemukakan oleh Dana Zohar, yaitu kesadaran diri, spontanitas, terhubungan dengan visi dan nilai, holisme, kepedulian, merayakan keragaman, independensi terhadap lingkungan atau kalau dalam bahasa Islam ini zuhud, yaitu tidak terpengaruh oleh lingkungan, nomor 7 ini. 8, kecenderungan untuk mengajukan pertanyaan fundamental mengapa. Pertanyaan mengapa ini membuat Tanazul menyatakan bahwa SQ itu bukan spiritual question tetapi sapienta question. Karena pertanyaan mengapa ini dimiliki oleh para filsuf. Yang 9, kemampuan untuk membingkai ulang. Membingkai ulang itu artinya suatu persoalan kita cari lagi cara pandang yang berbeda. Kenapa kita kalah? Eh, Jawaban pertama bisa jadi karena kita lemah, tetapi jawaban yang kedua kalau kita bingkai ulang, oh bukan cuma karena kita lemah, tetapi karena kita misalnya pemarah. Oke, yang 9, kemampuan untuk membingkai ulang, kemudian memanfaatkan kemalangan positif, artinya yang 9, yang 10 ini kemalangan itu menjadi positif. Eh, Tidak setiap kemalangan itu membuat kita menjadi terpuruk. SQ memiliki kemampuan untuk itu. Eh, Kekalahan itu bisa menjadi daya baru untuk bisa menghasilkan kemenangan-kemenangan baru. Itu jika didasarkan pada SQ. Orang yang tanpa SQ sekali kalah dia akan terpuruk. Kemudian rendah hati dan rasa keterbangkitan. Ini 12 prinsip transformasi. 12 prinsip transformasi ini intinya adalah eh, menjadi pengubah dari motivasi, kemudian motivasi mengubah perilaku. Kita akan lihat ini hasilnya. Nah, kita tentu masih ingat pada pertemuan sebelumnya ada 8 apa? Ada 8 motivasi. Sementara yang sebelah kiri adalah eh, keinginan, ada keinginan pengalaman puncak, ada keinginan untuk mengaktualisasi diri, keinginan untuk dihargai, kemudian keinginan memiliki rasa aman dan keinginan untuk bisa bertahan hidup. Lalu ada motivasi, ada positif 1 sampai positif 8, dan ada motivasi negatif dari negatif 1 ke negatif 8. Nah, bagi Dana Zohar, tadi kita sudah nyatakan bahwa motivasi menentukan perilaku, tetapi karena itu jika ingin berubah, ubahlah motivasinya. Di atas motivasi itu ada prinsip transformasi yang dimiliki oleh spiritual question. Biar kita gampang, kita sebut saja bahwa ada sejumlah kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual itu adalah yang sebelah kanan. Kita lihat, eh, eksplorasi itu prinsip transformasinya adalah spontanitas. Jika orang punya, kita lihat yang positif 1, jika orang punya spontanitas maka dia bisa mengeksplorasi dirinya. Suka berteman dan kerjasama atau kolaboratif itu karena orang menyadari dirinya. Dia sadar bahwa dia kurang karena itu dia akan bekerja sama. Kekuatan batin positif 3 itu akan
ditentukan dari, dia, terpisah atau merdeka dari lingkungannya, dia tidak terpengaruh oleh lingkungannya. Ada atau tidak ada uang, dia akan memiliki tindakan yang sama. Kalau orang sudah zuhud seperti itu, ada atau tidak ada uang, dia akan melakukan tindakan yang sama, maka itu artinya dia memiliki kekuatan batin. Mastery itu artinya penguasaan. Master catur artinya dia menguasai catur. Master bulu tangkis artinya dia menguasai dengan sangat permainan bulu tangkis. Nah, seseorang yang bisa disebut mastery jika dia sanggup membingkai ulang generativity atau kreativitas tanpa batas, kreativitas yang didapatkan dari hal-hal yang paling kecil yang tidak mungkin, yang dianggap orang tidak mungkin, itu namanya generativitas, itu dihasilkan dari bertanya mengapa. Sementara khidmat, orang yang melakukan pelayanan pada yang lain, itu didasarkan pada prinsip spiritualitas peduli. Karena kita peduli, maka kita melayani yang lain. Sementara pencerahan dan jiwa dunia itu bisa didasari, bisa lahir dari kasih atau rahman rahim. Karena kita mengasihi, karena kita rahman rahim, maka kita akan bersatu dengan Allah yang rahman rahim dan akan mendapatkan pencerahan bahwa hidup ini hanya untuk menyebarkan rahman rahim. Nah, kita lihat yang di bawah -1 sampai -8 ujungnya sama juga, rasa bersalah dan wirang atau depersonalisasi, merasa asing dengan diri kita sendiri, itu akan sembuh jika mendapatkan kasih. Orang yang merasa dirinya tidak bermakna akan sembuh jika ada orang yang mengasihinya, jika ada kelompok yang mengasihinya. Karena itu Allah Rahman Rahim agar kita terbebas dari keterasingan. Kemudian tidak peduli dan putus asa itu akan bisa sembuh jika orang itu memiliki rasa keterpanggilan. Saya mulanya tidak peduli, kemudian atau seseorang mulanya tidak peduli, kemudian dia akan berubah menjadi positif, menjadi mengeksplorasi atau menjadi berkhidmat karena dia merasa terpanggil, karena dia merasa kalau bukan saya yang melakukan tindakan ini maka dunia akan lebih kacau. Itu rasa keterpanggilan. Eh, Kesedihan yang dalam -5 itu bisa akan sembuh jika orang memiliki keyakinan tentang keragaman itu sesuatu yang nikmat, sesuatu yang harus disyukuri atau merayakan keragaman. Orang yang putus asa, yang sedih, yang menderita itu karena merasa hidupnya sendiri. Karena hidupnya sendiri maka dia semakin menderita. Tetapi ketika dia menganggap bahwa hidup bersama itu keren, penting, maka dia akan bisa menghilangkan rasa sedihnya. Kemudian khawatir dan takut bisa disembuhkan dari kemampuan mengambil manfaat dari kemalangan. Serakah itu bisa hilang jika terbimbing oleh visi. Al-Quran berulang kali menyatakan bahwa berzakat itu akan membuat harta kita tambah banyak. Ada visi di situ, harta kita tambah banyak dan berkah. Lalu jika orang terbimbing oleh visi, oleh ajaran Al-Quran, orang akan eh, menghentikan keserakahannya, dia akan memberi karena ada visi. Visi juga bisa ditemukan dari kesadaran dari pencerahan tertentu. Kemudian kemarahan, marah itu biasanya karena salah memikirkan sesuatu, terlalu parsial, misalnya menganggap saya mengalami penderitaan karena satu orang yang salah. Dan itu bisa hilang ketika kita berpikir holisme, berpikir lebih luas dari apa yang ada. Lalu menonjolkan diri, -1, itu bisa hilang dengan kerendahan hati. Kita lihat 12 prinsip transformasi ada di sebelah kanan. Ini adalah prinsip-prinsip yang dalam Islam itu sebenarnya sudah dikemukakan. Misalnya rendah hati, rasa keterpanggilan, merayakan keberagamaan, kepedulian, dan lain sebagainya. Hanya saja lagi-lagi dunia Islam mesti belajar untuk menstrukturkan apa yang dikemukakan dalam khasanah mereka dalam bentuk yang bisa lebih keren seperti yang dilakukan oleh Dana Zohar. Oke, kita akan lihat. Nah,
eh, balik lagi pada yang ini, pada skala ini atau pada gambar ini, sekali lagi kita harus memahaminya. Yang sebelah kanan adalah spiritualitas question, kemudian yang tengah adalah motivasi, yang terakhir adalah keinginan. Ubahlah eh, motivasinya, maka keinginan akan berubah. Ubahlah spiritualitasnya, cara pandang spiritualitasnya, maka motivasi akan berubah dan perilaku serta keinginan akan berubah. Nah, bagaimana perubahan bisa dilakukan lewat SQ? Eh, Danazor menyatakan, jika dipengaruhi oleh holisme, seseorang atau kelompok yang dimotivasi oleh kemarahan, -2, dapat membuat lompatan kuantum ke sebaliknya, ke positif 2, ke kerjasama. Para pekerja baja di pabrik membuat langkah semacam itu. Tetapi di bawah pengaruh holisme, seseorang mungkin sama baiknya membuat perubahan yang lebih kecil dari -2 menjadi positif 1 atau penegasan diri. Dua cara paling klasik yang Eski dapat mempengaruhi perubahan motivasi, pergeseran satu lawan satu seperti partikel yang lebih umum, seperti pergeseran gelombang. Oke, jadi kita lihat di sini, kita lihat holisme. Holisme itu -2. Kalau orang -2 mendapatkan cara pandang yang holisme, maka dia akan pindah ke suka berteman dan kerjasama. Jadi dia bisa naik berapa tingkat itu, satu, dua, tiga. Dia akan naik 3 tingkat. Eh, tapi misalnya jika holisme untuk mengobati -4 bisa jadi juga akan bisa melakukan apa menghasilkan perubahan dari -4 bisa jadi berubah menjadi -3. Tapi perubahannya nggak banyak. Cuman jika ini dihadapkan satu-satu saja, perubahannya akan menjadi lompatannya ke prinsip mirroring. -2 ke +2, -5 ke +5, -6 ke +6 dan seterusnya. Itu yang dimaksudkan dari pernyataan tadi. Oke, uh, Dana Zohar kemudian mengemukakan 5 prinsip pergeseran atau perubahan paradigma. Yang pertama, ketahuilah bahwa perubahan itu mungkin. Tak seorang pun yang terus-menerus terjebak dalam kemalangan, dalam motivasi negatif atau keinginan yang melulu material. Itu yang pertama harus kita yakini. Perubahan itu mungkin. Lihat di mana Anda sekarang dan analisis secara menyeluruh penyebab dan konsekuensinya. Ini perintah dari Dona Zohar untuk merefleksi, kita merefleksi kondisi kita sekarang di mana sih? Apakah kita ada dalam kemarahan? Apakah kita ada dalam merasa terasing? Apakah kita merasa dalam hidup yang tanpa makna? Analisa, apa sih penyebabnya? Kenapa kita kayak gini? Apa motivasi yang mendasarinya? Kemudian konsekuensinya hidup kita kayak gimana? Miliki keinginan untuk berubah dan bersiaplah untuk membebaskan diri Anda setelah tahu kita ada di mana, penyebabnya apa, konsekuensinya apa, kita harus berubah dan bersiap untuk membebaskan diri kita. Yang keempat, ketahuilah tujuan yang Anda ingin capai. Kalau sudah tahu dan bersiap untuk berubah, yang pertama kali dibuat adalah tujuan. Apa visi kita, apa yang kita bayangkan. Maunya apa sih? Kita pingin apa? Misalnya pingin bahagia, oke. Kalau pingin bahagia, eh, lakukanlah cara-cara untuk mendapatkan kebahagiaan. Yang terakhir, kembangkan beberapa kualitas SQ yang relevan atau kembangkan semuanya. Kualitas SQ itu adalah yang sebelah kanan, yang 12 prinsip ini yaitu kasih, kepedulian, bertanya mengapa, membingkai ulang, independen terhadap lingkungan, kesadaran diri, spontanitas, kerendahan hati, holisme, dan seterusnya. Itu kembangkan untuk mencapai tujuan kita. Jadi SQ jika mau disimpulkan adalah kecerdasan untuk mengembangkan kasih, kepedulian, bertanya mengapa, membingkai ulang, dan seterusnya. Itu adalah spiritual question. Baik, kita selanjutnya. Pada bagian akhir dari bukunya, ada satu bagian menarik dari Dana Zohar adalah kalimat menjadi kesatria. Kesatria ini eh, dalam mitologi atau dalam cara pandang Eropa adalah orang yang sudah bisa menguasai dirinya
dan dia mengabdi pada kehidupan, keamanan, dan kesejahteraan bersama. Ksatria adalah pemimpin yang menempuh jalan spiritual. Melalui pengalaman pribadi mereka telah memperoleh pengertian tentang sesuatu yang secara fundamental sakral yang mendasari kehidupan manusia. Yang sakral ini apapun namanya merupakan inti dari semua agama yang hidup dan pengalaman spiritual, tetapi tidak sepenuhnya dicakup oleh salah satu dari mereka. Dengan nama apapun yang sakral ini menjadi sumber identitas, sumber makna, dan menjadi perhatian utama para ksatria yang ditanamkan dalam tindakan dan pekerjaan hidup mereka. Ksatria ini para pejalan suci, para pejalan spiritualitas, kira-kira gitu. Ksatria dimotivasi oleh positif 6, yaitu pelayanan yang lebih tinggi dan penguasaan atau positif 4. Ksatria bekerja untuk mengubah paradigma dan kemudian memperkenalkan paradigma baru itu ke dalam budaya hidup mereka melalui pelayanan mereka. Para ksatria adalah orang yang melakukan pelayanan dengan penguasaan bidang ilmunya atau bidang pekerjaannya. Melalui pelayanan yang dia lakukan, dia mengubah paradigma kehidupan, cara pandang orang lain. Melalui pelayanannya, orang akan lihat, oh gitu caranya hidup melalui apa yang dilakukan. Jadi, kesatria tidak cuma ngomong, tetapi juga melakukannya. Eh, Master bekerja dalam paradigma dan merupakan master dari yang ada. Oke, bagi para kesatria, kerja adalah doa mereka. Hidup mereka adalah sebuah cara mengada yang terkandung dalam cara bertindak. Hidup itu cara mereka ada, kemudian eh, yang dimunculkan pada cara mereka bertindak. Itu kesatria. Jadi tidak cuma ngomong, tetapi seluruh hidupnya adalah apa yang dia inginkan. Seluruh hidupnya adalah doa, karena doa yang dia lakukan adalah mengubah realitas melalui apa yang dia bisa. Master itu dia menguasai sesuatu. Jadi apa yang dia kuasai, mastering, itu digunakan untuk melayani yang lain. Karena itu para ksatria memiliki dasar atau filosofi laborare es orare. Bekerja adalah berdoa. Melalui kerja dia sedang mendoa. Berdoa adalah mencoba untuk mengubah dari apa adanya menjadi mungkin ada. Jadi bekerja adalah mencoba untuk melakukan perubahan keadaan dengan cara bekerja, bukan dengan cara hanya berkata, tapi pekerjaannya itu menginginkan transformasi ke arah yang lebih baik. Baik dalam kehidupan maupun pekerjaan, kesatria mematuhi 5 prinsip. Jadi ada 5 prinsip kesatria, kata Johar. Nah, 5 prinsip ini bisa menjadi milik kita, milik siapapun yang ingin memiliki spiritual question. Kalau kita lihat balik lagi, kesatria itu nilainya positif 6 dan positif 4, atau positif 6, positif 5, dan positif 4. Bukan positif 7 dan 8. Positif 7 dan 8 mungkin dimiliki oleh para santo di atas kesatria. Zohar secara tidak langsung menginginkan pekerja-pekerja di kapitalisme atau kita semua menjadi kesatria. Minimal kita memiliki positif 6, positif 5, dan positif 4. Baik, kita akan lihat ada 5 prinsipnya. Yang pertama, ada sesuatu yang sakral, kesadaran bersama yang lebih dalam, yang terbentang di alam semesta ini dan menyediakan dasar untuk setiap aspek kehidupan. Itu yang pertama. Para ksatria, para pejalan spiritual meyakini dalam hidup ini ada sesuatu yang sakral. Dan yang sakral ini dasar bagi setiap aspek kehidupan. Jadi dia tidak melihat batu adalah batu, tapi ada yang sakral. Langit adalah langit, tapi ada yang sakral. Kekacauan cara berpikir manusia, di baliknya ada sesuatu yang sakral. Yang kedua prinsipnya, kehidupan dan semua usahanya usaha di dalamnya saling berhubungan. Ini prinsip konektivitas. Jadi yang pertama prinsip ada yang sakral, yang kedua konektivitas. Tidak ada satupun yang tidak berhubungan, semuanya saling terhubung. Kenapa saling terhubung? Karena yang sakral menjadi dasar bagi segalanya. Jadi dari segala yang ragam ini ada satu yang menyatukan, yaitu yang sakral. Karena berasal dari satu dan bersumber dari yang satu, maka semuanya saling terhubung.
dan kesatria atau pejalan rohani akan melihat keterhubungan, walaupun orang lain tidak melihat itu sebagai keterhubungan. Misalnya, apa yang kita dapatkan terhubung dengan apa yang kita lakukan, entah yang kita lakukan kemarin atau tahun lalu atau 10 tahun yang lalu. Yang ketiga, semua usaha manusia termasuk bisnis adalah bagian dari struktur alam semesta yang lebih besar dan lebih kaya. Karena prinsip yang kedua itu saling terhubung, maka yang ketiga itu meyakini bahwa apapun yang kita lakukan itu bagian dari sistem yang lebih besar atau terhubung dengan struktur yang lebih besar dan lebih kaya. Karena itu apa yang kita lakukan bisa mempengaruhi sistem itu atau bisa juga dipengaruhi oleh sistem itu. Jadi ada yang sakral, kemudian prinsip konektivitas, kemudian yang ketiga bahwa apa yang kita lakukan itu bagian dari struktur yang lebih besar. Pada titik ini kesatria selalu mencoba untuk menghubungkan apa yang dia lakukan dengan sistem yang lebih besar, dengan yang sakral. Yang keempat, hubungan yang sehat antar individu-individu dan dunia berupa keterlibatan dan tanggung jawab. Jadi, karena kita terhubung dan apa yang kita lakukan itu bagian dari struktur yang lebih besar, maka kita harus membangun hubungan sehat antar individu dan dunia dengan cara terlibat dan tanggung jawab. Kita tidak bisa tinggal diam, kita harus bertanggung jawab. Ada masalah, kita harus terlibat. Karena kenapa terlibat? Karena yang sakral menginginkan begitu. Karena kita bagian dari yang sakral dan kita harus bertanggung jawab karena yang sakral menginginkan kita bertanggung jawab. Yang kelima, pelayanan menyampaikan rasa kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam. Pelayanan, pengabdian kita itu bukan karena kita hebat, tetapi muncul dari rasa rendah hati bahwa kita bagian dari yang sakral lebih dari kita. Kita hanya bagian dari pelayanan yang diberikan pada yang sakral. Jika Allah Rahman dalam segala kehidupan, Rahim dalam segala kehidupan, maka kita harus Rahman Rahim didasarkan pada rasa rendah hati di hadapan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan pelayanan itu muncul dari rasa syukur yang mendalam karena mendapatkan kehidupan yang indah seperti saat ini. Itu 5 prinsip kesatria. Bagian akhir adalah satu puisi dari Bunda Teresa, satu prinsip hidupnya. Saya coba juduli dengan laborare es orare. Apa yang kulakukan adalah doa. Tapi sebelum itu balik lagi pada ini, prinsip ini saya kira menjadi hadiah dari buku ini untuk bisa kita hayati. Yang pertama, ada yang sakral yang mendasari kehidupan. Yang kedua, karena ada yang sakral maka seluruh kehidupan ini saling terhubung, saling terkait. Karena saling terkait maka apapun yang kita lakukan itu menjadi bagian dari sistem yang lebih besar, yang lebih kaya, yang berasal dari yang sakral itu. Yang keempat, karena kita menjadi bagian yang dari struktur yang lebih luas, lebih dalam, lebih kaya, maka kita harus terlibat dalam kehidupan dunia dan bertanggung jawab pada kehidupan dunia ini. Caranya dengan memberikan pelayanan, dan pelayanan itu karena kita merasa rendah hati di hadapan yang sakral dan bersyukur terhadap apa yang diberikan yang sakral. Nah, 5 prinsip ini bisa kita nikmati dari puisi Bunda Teresa. Ini saya kutip dari buku Dana Zohar juga. Orang kerap kali tidak bernalar, tidak logis dan egosentris. Biar begitu, maafkanlah mereka. Bila engkau baik, orang mungkin akan menuduhmu menyembunyikan motif yang egois. Biar begitu, tetaplah bersikap baik. Bila engkau mendapat sukses, engkau bakal pula mendapat teman-teman palsu dan musuh-musuh sejati. Biar begitu, tetaplah meraih sukses. Bila engkau jujur dan berterus terang, orang mungkin akan menipumu. Biar begitu, tetaplah jujur dan berterus terang. Apa yang engkau bangun selama bertahun-tahun mungkin akan dihancurkan seseorang dalam semalam. Biar begitu, tetaplah membangun. Bila engkau menemukan ketenangan dan kebahagiaan, orang mungkin iri. Biar begitu, tetaplah bahagia.
kebaikan yang kau lakukan hari ini sering bakal dilupakan orang keesokan harinya. Biar begitu, tetaplah lakukan kebaikan. Berikan pada dunia milikmu yang terbaik, dan mungkin itu tak akan pernah cukup. Biar begitu, tetaplah berikan pada dunia milikmu yang terbaik. Ketahuilah, pada akhirnya sesungguhnya ini semua adalah masalah antara engkau dan Tuhan, tidak pernah antara engkau dan mereka. Mudah-mudahan kita semakin oke spiritualitasnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.